anak namin alaw gabi elamuna dohon urumuna nalaw gabi parumen namin tubagas joro di Tuhatay Ima Hurian di Tuhata HKBP Depok 2 Panikian pasatan itu aku latih astaga. Allah Bapa kami yang maha baik, Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa yang tidak bisa kami bayangkan Tuhan. Dan kami akan memulai semua acara demi acara Tuhan dari detik ini sampai nanti sore Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Semua berjalan dengan baik Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan sehingga acara pernikahan boru kami, hela kami berjalan dengan baik Tuhan. Demikian juga hari ini kami berangkat Tuhan. Tibakan kami di gedung, di gereja, dan boleh berjalan semua acara dengan baik. Segala puji hormatnya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jadi Sasude rohana tulus maka holongi ho anggiat manianito ho pesongoni maka holongi ang ulahon sude adenggan lau pasona kon rohani asa boya rap mekel nandoto di bagasan holongi sada hodoha siang pos rohan hola corona mia dinoluki saneleng aura pondoto itu Amin. Si oro na manaluhona alani burjumi labok ni hatami sainang maaw jorok
seorang okuho sareleng mangoruau hola Tuhan pasahato kui hon solas niroha nadi bagas rohaki sasaraho nahuha holong iki rade maho majaroau ngagok berohaki laho mangalapo gabe barsoduki Kokorama itu saudia. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik untuk kasih setiamu yang senantiasa memberkati menyertai kami. Kalau pada pagi hari ini Bapak, Rizky Sumurung Silalahi dengan Elisa Hani Rolasta Buru Pak Didi. Terima kasih Bapak, kami musrahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang senantiasa memberkati. Amin. pemberkatan pernikahan dari saudara Rizky Sumurung Silalahi dengan Elisa Hani Rolasta Buru Perdiri. Sebelum kita memasuki ibadah ini, mohon untuk menantikan atau setidaknya silent hati selama ibadah ini berlangsung. Dan bagi foto atau video, mohon untuk tidak naik ke atas ketika mengambil gambar. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 565 ayat 1 dan 4, Hatiku Gemar Memuji. Hatiku
dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan pernikahan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini, Resi Sumun Silagai dan Elisa Hani Rolasmita Pernidi, yang bermaksud melangsungkan pernikahan. Mereka sekarang datang memohon berkat-Mu. Ya Tuhan, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, supaya pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhir. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, karena kasih-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Semangat kembali. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Firman Tuhan menjadi ayat dalam pernikahan saudara Rizky dan Elisa. Saya ambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 2. Dalam bahasa Batak, martoruk niroha situtu, marlabok jala marlas niroha, masih hai-haian di bagasan rohana holong. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar dan pengantin hari ini, terkhusus kepada kedua mempelai yang hari ini dengan sukacita melangkah ke dalam pernikahan kudus. Tentu hari ini adalah hari yang besar. Bukan hanya karena cinta yang telah membawa saudara sejauh ini, tetapi karena Tuhan sendiri yang menyatukan saudara dalam satu ikatan kasih yang tak terputus. Terutama sejak pacaran hingga pada saat ini. Namun satu hal yang perlu untuk diketahui bahwa pernikahan bukan hanya tentang hari ini. Pernikahan sesungguhnya lebih pada tentang besok, lusa, dan semua hari ke depan.
di mana kalian berdua akan berjalan bersama, bukan hanya dalam suka, tapi juga dalam duka, dalam pergumulan, dalam perjuangan bersama. Pernikahan saudara memberikan pondasi yang kuat, yang kokoh untuk membangun sebuah rumah tangga yang berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan itu berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, agar pernikahan Anda itu tumbuh dan tentu kuat. Tidak hanya tumbuh, tapi juga menjadi pernikahan yang kuat. Yang pertama, Tuhan berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati. Rendah hati dalam pernikahan berarti tidak selalu mencari kemenangan. Tapi rendah hati itu berbicara tentang kesatuan. Mencari kesatuan. Tidak berusaha menang dalam perdebatan, tetapi berusaha menang dalam membangun kasih. Rendah hati membuat kita mengakui bahwa kita bisa salah, dan bahwa pasangan kita juga berharga, dan bahwa Tuhanlah yang paling tahu cara terbaik. Yesus sendiri adalah teladan kita soal kerendahan hati. Yesus tidak menuntut untuk dilayani, tetapi ia datang untuk melayani. Maka dalam pernikahan pun suami dan istri bukan menuntut, tetapi berlomba dalam melayani, dalam memberi. Memberi apa? Bisa memberi perhatian, memberi kasih, memberi pengampunan, memberi waktu, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi bangunlah pernikahan Anda dalam pondasi rendah hati. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Yang kedua, bangunlah keluarga dalam pribadi yang lemah lembut. Lemah lembut itu adalah kekuatan yang dikendalikan oleh kasih. Lemah lembut bukan berarti lemah. Justru lemah lembut adalah kekuatan yang dikendalikan oleh kasih. Tentu dalam pernikahan akan ada dan dimungkinkan saat-saat, situasi, keadaan yang mungkin juga menimbulkan emosi. Orang yang lemah lembut tidak akan mengubah kekecewaan itu menjadi senjata. Suami yang lemah lembut akan mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Istri yang lemah lembut akan menjadi penolong yang membawa damai, bukan bara api. Lemah lembut adalah bahasa kasih yang tidak perlu diteriakkan, tapi dirasakan lewat perhatian, lewat sikap hormat dan kesabaran. Jadi tidak perlu harus berteriak. Dan berusahalah kata-katamu, ucapanmu jangan pernah didengar tetangga. Di rumah akan banyak nanti yang pasang kupingnya. Itu yang kedua, lemah lembut. Itu adalah kekuatan.
Kenapa sih suami yang marah harus berteriak padahal istrinya ada di situ? Kecuali dia di seberang. Kenapa orang yang saling jatuh cinta tidak pernah berteriak? Cukup dengan bahasa atau ungkapan yang lembut, istrinya langsung tahu, suaminya langsung tahu. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah sabar. Sabar adalah kemampuan untuk tetap mengasihi dalam kekurangan pasangan. Karena pernikahan adalah penyatuan dua pribadi yang berbeda latar, karakter, dan kebiasaan. Satu ini Margasilahi, satu ini Pardidi. Penyatuan dua. Berapa persen pengenalan Silahi sama Buru Pardidi? Udah berapa persen pengenalanmu ke sini? 100. Udah gagal lah kau. Berapa persen? 100 juga. Berarti gagal ini. Kalau hari ini Anda sudah 100%, yakinlah seperti yang saya katakan itu, Elsa, ini tidak seperti yang kau lihat ketika pacaran. Senyumnya itu mungkin akan sedikit berkurang ketika sudah jadi suamimu. Ini juga Silahi, ini tidak seperti yang kau sudah buat penilaiannya 100% di masa pacaran ini. Nanti tanya juga orang tuamu seperti itu. Karena semua kita tukang sandiwara. Sudah sandiwara. Kalau waktu pacaran itu semua serba sempurna. Cara jalanmu pun kau atur. Apalagi pergi kau ke rumah calon mertuamu. Sisiranmu kau atur. Pakaianmu semua kau atur. Cara ngomongmu juga kau atur. Demikian juga dengan calon pacarmu. Semua kita atur. Wah, song ini teh kenang. Nak pula saya tabah peniti. Jadi melubui sunari terdahui mana 60% ngehibati. Sudah hebat itu. Karena itu tugas mula mengenalnya. Jadi kalau hari ini kamu sudah 100% kau kenal dia, maka tidak ada upayamu. Karena ini akan menurun nanti semua. Semua ini akan menurun. Kecantikan Elsa ini akan menurun. Kau pikir makin cantik ini nanti ini. Ini kegantengannya si Lela ini makin menurun. Pasti itu. Nanti setelah makin tua makin ada keriputnya. Mungkin keluar tidak ada keriputnya, tapi di dalam ada keriputnya. Karena biasanya kita kan semua cantik-cantik keluar. Ibu-ibu di luar cantik-cantik, tapi di rumah sabar adalah napas panjang dalam menjalani proses pernikahan itu. Sabar adalah napas panjang untuk bisa bertumbuh bersama. Karena akan ada hal-hal yang tidak kita bisa bayangkan di awal. Sabar adalah napas panjang, bukan menuntut perubahan yang instan. Kemarin setelah saya baca, apa kalian itu? Jawaban masing-masing. Ya aku sendiri ketawa sebetulnya. Tersenyumnya. Mekel do, tersenyum mekel do majaha. Alus muna si 20 suku-suku nih kan. Tapi saya mau katakan, ada banyak hal di situ yang memang masing-masing kalian, karena itu dibutuhkan yang namanya sabar. Kesabaran itu adalah pupuk
kasih. Jadi kasih itu harus dipupuk. Pupuknya adalah kasih. Tanpa sabar cintamu akan cepat layu. Karena kita makin tua makin layu. Tanpa sabar cinta akan cepat layu. Tapi dengan sabar cinta bisa bertumbuh semakin matang dan kuat. Tetapi dengan kesabaran rumah itu akan bisa menjadi indah. Demikian juga membangun rumah tangga. Sabar. Dan terakhir, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi kasih itu bukan diam, kasih itu bekerja. Pernikahan bukan tentang siapa melakukan lebih banyak. Pernikahan itu bukan tentang siapa yang melakukan lebih banyak. Tetapi pernikahan itu tentang saling menopang, saling membantu. Saling bantu saat nanti mengurus anak, saat pekerjaan menekan, mungkin juga saat sakit menyerang. Karena saya katakan di konseling, dibutuh komitmen total. Bahkan saling itu dibutuhkan saat semangat bisa melemah. Saling membantu berarti aku ada untukmu bukan hanya saat engkau kuat, tetapi juga saat kau lemah. Kasih sejati selalu aktif, bukan pasif. Kasih sejati bukan menunggu, tetapi dia mendekat. Dia proaktif. Kemarin saya katakan, ketika pasanganmu salah, jangan nunggu dia mohon maaf. Karena menikah bukan persoalan siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau ada seorang pria, dia minta maaf karena dia salah, itu ajar itu. Tapi kalau ada seorang suami, seorang istri, dia minta maaf sekalipun dia tidak salah, itulah suami yang sesungguhnya. Itulah istri yang sesungguhnya. Karena menikah bukan persoalan siapa yang benar, siapa yang salah. Menikah adalah persoalan bagaimana membangun kasih. Kasih sejati itu selalu aktif. Dia tidak pernah menunggu, dia akan terus mendekat. Dia tidak akan pernah menghitung jasa, tetapi rela berkorban. Nak pula dok sugu Elsa, nggak tahu kau apa yang kerjakan satu hari ini. Dari pagi ini, nanti akan datang juga dari silai. Nah sebut horo tung audi katras on, bukan itu. Kasih itu selalu mendekat. Dia tidak bicara hitung-hitungan. Enggak. Dia bicara soal rela berkorban. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 5 berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Diketahui suamimu, kebaikan hatimu diketahui mertuamu. Agar diketahui orang, tentu tidak harus berkoar-koar. Tidak harus berteriak-teriak tentang sesuatu yang baik yang kita lakukan. Tidak. Tetapi cukup dengan bekerja. Cukup dengan berbuat. Karena bahasa kasih adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Bahasa kasih bisa dimengerti oleh mertua, oleh orang tua tanpa harus ngomong. Bahasa kasih bisa dimengerti oleh suami, oleh istri tanpa harus dibilangin. Mungkin gara-gara itulah orang Batak kurang romantis. Karena orang Batak lebih cenderung pada
perbuatannya. Ada pulai kekudok naholong roh aku tuh, bereng mapabahinaki. Orang Batak kan susah romantisnya. Dungi Roma, akka baru ni halak Batak, setot di mana film. Sinetron ala Indonesia, sinetron ala Indonesia itu besuni romantis na kan. Besay manggugo marohara nak sunguni dohonon niya matay. Orang Batak memang itu. Ay halak Batak kung na do pergulang. Karena itu gumulang. Maka ya dia lebih bicara soal konkretnya. Kalau nido kasuami ni halak Batak na dihitaan, ang kuno yang dakulan yan. Mau naik tu pesta pe, 50 meter inate julu, baru puri 50 meter amat teh, Yesus terbalik. Beta marak mai teh julu, ma perjulu mau. Karena orang Batak itu cenderung pada actionnya. Sian pabahanan naima terida ima olong merohana. Kita tidak perlu teriak, koar-koar, karena bahasa kasih itu bisa adalah bahasa yang bisa. Bahkan bahasa kasih itu bisa dimengerti. Hewan pun bisa mengerti bahasa kasih oleh tuannya. Makanya ada kisah tentang ya, misalnya anjing Hachiko yang menunggu tuannya 10 tahun. Dia tidak tahu bahwa tuannya itu sudah meninggal. Dia tahu bahasa kasih. Apalagi kita sebagai manusia. Karena itu tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kepada saudara, kedua mempelai terkasih, hari ini saudara memulai perjalanan bersama. Kiranya pernikahan kalian bukan hanya dipenuhi tawa, bukan hanya dipenuhi sukacita, tetapi juga diisi dengan kerendahan hati, diisi dengan kelemah lembutan, diisi dengan kesabaran. Pernikahan bukan hanya tentang 2 orang, tetapi tentang 3. Ya. Kita kemarin sudah pelajari komunikasi tripartit dalam keluarga. Ini bukan hanya bicara 2 orang. Pernikahan itu bicara tentang 3. Suami, istri, dan Tuhan. Ketika Tuhan menjadi pusat, maka kasih Anda akan terus menyala sekalipun usia Anda makin tua. Rumah tangga Anda akan kuat dan kalian akan menjadi berkat bagi keluarga besar dan bagi banyak orang. Tuhan memberkati keluarga yang baru ini. Selamat menempuh kehidupan baru dalam kehidupan rumah tangga. Sabar, lemah lembut, tunjukkan kasih dalam saling membantu. Kita berdoa. Dan firman hari ini menyapa kami semua agar kami memiliki kerendah hatian, kesabaran, kelemah lembutan, dan menunjukkan kasih kami dalam hidup yang saling menolong, saling membantu. Kepada keluarga hari ini akan Tuhan berkati. Saudara Sidalahi dan Buru Pardidi yang hari ini mereka akan menerima berkat Tuhan yang akan mengawali, mengikat, meneguhkan dan memberkati mereka. Kiranya firman ini menjadi landasan dalam membangun keluarga mereka yang kuat. Berikan sukacita, pengertian dan hikmat, dan kesediaan untuk terus belajar, terutama menundukkan diri mereka kepada Tuhan. Sebab pernikahan yang kuat dan bertumbuh hanya mungkin ketika Tuhan menjadi pondasi dasar bagi keluarga yang baru. Terima kasih Tuhan.
hari ini oleh keluarga besar, para anak dan para buruh akan melaksanakan pesta sukacita. Biarlah sukacita hari ini juga terus ada dalam kehidupan keluarga mereka. Terutama sejak hari ini, kedua keluarga besar ini dipersatukan melalui pernikahan putra-putri mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tuntunan bimbingan Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh menjadi berkat melalui perkataan, pikiran, perbuatan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Silakan bersama. Saudara yang dikasihi Allah, saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan, tetapi sebagai orang Kristen saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagai pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perbuatan atau perkataan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada saudara pengantin pria, Reski Sumurung Silalahi, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Elisa Hani Rolasnita Pardidi menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus?
Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semua itu dengan hati yang ikhlas, jawablah ya. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Elisa Hani Rolasnita Pardidi yang telah dipilih oleh saudara Rizky Sumurung Silalahi menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Rizky Sumurung Silalahi ini menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semua itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya, saya bersedia. Saya adalah hamba Tuhan yang membawakan firman yang bersama di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus, saya menyatakan yang disatukan oleh Bapa tidak dapat diselesaikan. Amin. Terima kasih. Segala namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Dia mata raja inatus ribada nahu parsanapi hami, nahu hormati hami. Disuna na yang mahuhuasi songon perwakilan ni suhu paranak. Parjolo madok melihat tua mata na martua di bata. Namang alian hisaniro hatu hita hahipason marpu hita diari nauli diari naleheton. Terlumubi may diulaw pamaso-maso ni anakon nami do paromain nami
buruni rajai pardede dengan jelauli tiur marture di bahasan las niroha maulatema di amata nomor 2 di Batam. Uduti sinuse maulatema di amang Padita Masrul Storus maulatema napasahaton pamasumasuon tuanak nami Rizki Sumurung Silalahi do parumain nami Elisahani rolas nita boru pardede di bagasa tikyon di bagas joro nabadion mau lihat ma di naposoni tuani amang Padita jala mulai tong don nami tu kamu perhaladoni huriat tahun HKBP Depo 2 napatu pahon makobasi jala mangulaon pamasumasuonon saya dilihat Tuhan ma ditabay di hamu bisuk hapistaron hapipason mangulaon ulaw muna molaten mamang molaten mainang perhalado udut tusimu se molaten donon nami itu organis dot songwriter itu molaten itu Postoroha marhite pujiani lamu marmulia kuarnia mata nomor 2 di Batam. Maulate matong tuhitan orang maranggi. Dang lupa kami tong kuhamu raja ni pamurun nami berenami. Dongas sahuta ale-ale. Suang soni di hamu hula-hula nami raja pardede bolo tungadong dison tulang raja nami. Di narohamu tuagas joro na bedion mangihuton ulawan pangasumasuan ni anakon nami dohot parumain nami mau lihat ma sa itu hanima nama dongani hita saluhuna manguduti muse dung haruar hitan non siap bagas gereja tung macai gomos ko pangiduan nami abang raja inang suripada asarat udur mahita tubagas nong pinarade ni hula-hula nami rajai pardede mangan idan nalasdo minum air stutio uhut majalo jala pasahaton ada nagok nahobar tu perbogaso ni anakon nami do parumain nami mau lihat ma di hita saluhuna Tuhan ni ma nama dongan hita saluhuna amin so ni ma hata syakam mau lihat diuduti ma sian perburu Horas madihita saluhna na parsanga pihami amang Padita amang parhalado song-soni nang aka pemain musik song leader operator OHP dosudema terkait na mendukung ibadah pamasumasuon di bagas sadarion mau lihat ma tutu dituhata diliok kita merahai pason song-soni manang di hita saluhna lumobima di keluarga besar pardede dohot silalahi soinang aka hula-hula do tulang ami mau lihat ma di haro romuna na menghadiri pamasumasuon ni anak ni Huria dot Borni Huria ima Rizki Sumurung Silalahi dot Elisa oni Hani Rolas Nita pardede saya nang tuan not pe duk siduk siapa gerejaon rap udur mahita tubagas naung di parade ima di gedung Ronatama Depok lao mangulahon adat nahobar tu perbogason ni anak dot boruni huriai mau lihat ma di hita saluhna butima Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam
segala hal. Namaku di hatimu, tak dapat ku balas cintamu. Gawe doh di padaku. tangis nanti. Takkan ku lupakan Binaan na rin sumunod. nasihatmu, Ibu, hormati. Oke, silakan berdiri lagi di sini. Berdiri lagi. Ya, biar dari musik. Kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku Oke, silakan posisi ke sini. Kita foto dulu. Tetap aja situ nang ya. tetes air matamu yang kau tabur di tuang bahagia, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di buai bahagia. Baik, saya undang. Nggak harap kesana aja. Di bohimi tarberengan ari sogo tito, di ekel mido dapota pane yang lo jaki naing nian audo hoto hasia saonari sogot haduan naing nian aura poko hasia aria borngin saleleng di ngoluku di baheko margo goa nang pelo jaito tersongomu al natio pasobu gasi naing nian audo hoto hasia saonari sogot haduan ahape nanaing roh hasia dang bema biara udi ngoluku pajonok matu sonito ingani marohaku kodo holi namago sian rusuki unang be maju ahodo halus ditangi aku uduko mahatahon nadi rohami udukon mahatahon
tersongamu al natio pasobu uasi